Puan Tanah adalah dewa. Bab 703. Ayo pergi. Chen Sanchun sangat malu karena dipukuli oleh Qin Ming sehingga dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Dia mengeluarkan 3 kata dengan marah dari sela-sela giginya. Arteri karotis Chen Xiangkong terputus, tetapi berkat keterampilan bela dirinya yang kuat dan penyelamatan yang tepat waktu, pendarahannya terhenti dan ia diselamatkan dari ambang kematian. Dia tidak berani bergerak drastis, takut lukanya akan pecah lagi. Dia perlahan menoleh untuk melihat Qin Ming, dan berkata dengan suara rendah dan dingin, jika kamu hidup beberapa hari lagi, keluarga Chen Ku akan mengambil nyawamu cepat atau lambat. Lain kali kamu datang, itu akan menjadi kematianmu. Kalian hampir mati di tanganku, tetapi kalian masih berani menyombongkan diri. Apakah kalian tidak takut membuatku marah dan membunuh kalian semua sekarang? Qin Ming mencibir, lihatlah kalian semua prajurit yang kalah. Jika aku ingin membunuh kalian, tidak seorang pun dari kalian akan selamat, jadi jangan memprovokasiku lagi. Kamu. Wajah Chen Xiangkong memerah karena tersedak, yang terlihat jelas di wajahnya yang pucat karena kehilangan banyak darah. Akhirnya dia berhasil berkata, kita lihat saja nanti. Qin Ming mencibir dan tiba-tiba merasa bahwa ini seperti perkelahian antara dua geng penjahat. Pihak yang kalah berteriak tidak yakin sebelum mundur, jika kamu punya nyali, tunggu saja dan aku akan memanggil seseorang. Para pengikut keluarga Chen saling mendukung satu sama lain, dan mereka yang terluka tidak terlalu parah mengumpulkan beberapa mayat dan mundur dengan malu seperti ayam jantan yang kalah. Ketika berjalan keluar dari gerbang villa, Chen Xiangkong berbalik dan menatap Qin Ming dengan penuh amarah. Kali ini mereka telah melakukan persiapan penuh dan membawa anggota elit keluarga Chen. Mereka pikir itu lebih dari cukup untuk membunuh Qin Ming, tetapi pada akhirnya, beberapa terbunuh dan beberapa terluka. Mereka melarikan diri seperti anjing liar, yang benar-benar tidak mau menerimanya. Qin Ming bisa saja membunuh semua orang di keluarga Chen, tetapi dia tidak melakukannya. Demi melindungi Gu Qingyi dan kerabat serta teman lainnya, dia memilih untuk membiarkan mereka pergi. Selamat tinggal. Biksu tua itu melambaikan tangan sambil tersenyum seolah-olah sedang menyapa seorang teman. Dia melihat keluarga Chen pergi dan meninggikan suaranya, saya harap kalian keluarga Chen akan mematuhi taruhan itu. Jika kalian ingin membalas dendam, cari saja anak bernama Qin itu, tetapi jangan sakiti keluarganya. Saya, Sang Buddha, adalah saksinya. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Qin Ming membungkuk dan menggenggam tangannya. Guru Buddha, saya suka membela yang lemah. Itu hanya masalah kecil, tidak perlu dibicarakan. Biksu tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Saya belum menanyakan nama Anda, senior, dan dari mana Anda berasal. Qin Ming menyapanya dan mencoba menanyakan tentang latar belakang biksu tua itu. Guru Buddha, nama asli saya adalah Liu Dingtian. Saya lahir di keluarga Liu yang terpencil. Saya pernah pergi dari rumah selama beberapa hari, tetapi sekarang saya sudah lama kembali ke kehidupan duniawi. Saya tidak keberatan makan apapun. Biksu tua itu menyentuh perutnya dan berkata tanpa ragu, Buddha, saya sedang dalam perjalanan dan belum makan malam. Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Ambil saja dan kita bisa makan dan mengobrol. Seperti dugaan Qin Ming, biksu tua itu berasal dari keluarga penyendiri. Mungkin kemunculannya kali ini bukan hanya untuk menonton kesenangan. Dari makna tersembunyi dalam kata-katanya, dapat dilihat bahwa ia tampaknya memiliki sesuatu yang lain untuk dibicarakan dengan Qin Ming. Perkataan biksu tua itu, tidak peduli makanan apa yang kau makan, membuat Qin Ming menyadari bahwa biksu palsu ini tidak memiliki pantangan terhadap makanan, tetapi rumahnya tidak cocok untuk menjamu tamu, jadi dia tersenyum dan berkata, aku lapar setelah bertengkar, jadi bagaimana kalau aku mengajakmu keluar untuk makan camilan tengah malam, Buddha tua, tolong tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Qin Ming ditikam di dada, dan lukanya hampir menutupi seluruh dadanya. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah lama dikirim ke rumah sakit. Namun, keterampilannya sangat hebat, dan darah di lukanya sudah membeku, jadi tidak akan memengaruhi gerakannya. Dia hanya perlu beristirahat selama 3 hingga 5 hari paling lama dan lukanya akan sembuh. Keluarga Chen diusir, dan Xiao Yutong serta Huo Nanling bergegas turun dengan gembira, berhadapan langsung dengan Qin Ming yang sedang berjalan ke ruang tamu dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Paman, kamu hebat sekali. Kamu masih tetap kuat seperti sebelumnya. Tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Saudara Qin, bagaimana lukamu? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Lihat apa yang kau katakan, seolah-olah kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Apa kau masih berharap sesuatu akan terjadi padaku? Qin Ming menanggapi Xiao Yutong terlebih dahulu, lalu menoleh ke Huo Nanling dan berkata, cedera kecil ini tidak masalah. Tolong bersihkan halaman. Jangan bangunkan Qingyi. Biarkan dia tidur sampai besok pagi. Kakak Qingyi ada di sini, kenapa kau tidak membangunkannya? Apa kau sedang bingung, Paman? Xiao Yutong bertanya dengan bingung sambil menatap Huo Nanling yang menyamar sebagai Gu Qingyi. Biar Ling Ling yang menjelaskannya padamu. Aku akan mengajak biksu tua itu makan di luar. Kita tidak bisa membuat tamu menunggu terlalu lama. Setelah memberikan beberapa instruksi singkat, Qin Ming berjalan ke atas. Ling Ling. Dia adalah Suster Nanling, bukan Suster Qingyi. Mataku tidak kabur, tidak mungkin aku salah mengenali orang.
Xiao Yutong benar-benar bingung saat melihat Huo Nanling dan Gu Qingyi di depannya tampak persis sama. Keluarga Chen sudah pergi semua dan tidak ada orang luar yang hadir, jadi Huo Nanling tidak perlu khawatir akan ketahuan. Dia dengan lembut melepaskan topeng kulit manusia dari wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya, dan mulai menjelaskan kepada Xiao Yutong. Tidak lama kemudian, Qin Ming membalut lukanya, berganti pakaian baru, turun lagi, dan meninggalkan villa bersama biksu tua Liu Dingtian. Saat itu sudah lewat pukul 10 malam dan beberapa restoran masih buka. Qin Ming mengajak biksu tua itu untuk mencari restoran kanton kelas atas di dekat situ. "Tuan-tuan, apa yang ingin Anda makan?" Seorang pelayan menghampiri mereka dengan ramah, menatap biksu tua itu dengan pandangan yang agak aneh. Dia telah datang ke restoran ini selama hampir setahun dan belum pernah melihat seorang biksu datang untuk makan. "Guru Buddha, Anda adalah tamu, dan Anda seharusnya menjadi orang yang memesan hidangan ini." Qin Ming mengambil menu dan menyerahkannya kepada biksu tua itu. "Guru Buddha, saya belum pernah ke restoran berkali-kali, jadi saya tidak tahu apa yang enak. Bukankah sulit bagi saya untuk memesan makanan?" Biksu tua itu mengerutkan kening dan melihat-lihat menu. "Pesan saja apapun yang ingin kamu makan." "Itu tergantung seleramu, Master Buddha," kata Qin Ming. "Kalau begitu, saya akan memesan beberapa hidangan untuk dicoba." Biksu tua yang sedang melihat-lihat menu tiba-tiba mendapat ide cemerlang dan berkata, "Kita pesan Buddha Jam Over the Wall dulu. Hidangan ini ada hubungannya dengan agama Buddha, jadi saya harus memesannya." Qin Ming hampir tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kata Buddha, dalam namanya berarti dia memiliki hubungan dengan agama Buddha. Setengah dari bahan yang digunakan adalah daging. "Maaf, Tuan. Butuh waktu lama untuk membuat Buddha Jam Over the Wall. Kami hanya menerima reservasi di muka dan kami tidak menyediakannya. Bisakah Anda mengganti hidangannya?" Pelayan itu meminta maaf. "Kita harus membuat reservasi, apa aturannya?" Biksu tua itu berkata dengan tidak puas, "Kalau begitu saya akan membuat reservasi sekarang, dan kembali lagi besok untuk makan." "Baiklah, saya akan memesankan tempat untuk Anda." Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Restoran kami punya banyak hidangan spesial, dan beberapa hidangan vegetarian kami cukup lezat. Bagaimana kalau saya rekomendasikan beberapa untuk Anda?" "Makanan vegetarian." "Guru Buddha, saya akhirnya turun gunung sekali, tetapi Anda tidak memesan makanan lezat untuk mengubah rasanya, dan Anda membiarkan saya makan makanan vegetarian." Biksu tua itu memutar bola matanya dan berkata, "Sudah kubilang, meskipun aku mengenakan jubah biksu, aku bukanlah biksu dan aku tidak perlu menghindari makanan tertentu. Aku juga terlalu malas untuk melihatnya, berikan saja aku seporsi hidangan seperti abalon, sirip hiu, dan lobster." Sambil berkata demikian, biksu tua itu melempar menu ke samping dan tampak meminta agar makanan segera disajikan. "Guru Buddha, saya tidak punya kesabaran untuk menunggu." Pelayan itu tidak tahu apakah biksu tua itu asli atau tidak. Ketika dia mendengar bahwa dia memesan semua hidangan daging, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Ming dan meminta pendapatnya. "Lakukan saja apa yang dia katakan. Kita belum makan malam. Cepatlah." Qin Ming tertawa sendiri, biksu palsu ini berkata dia tidak tahu apa yang enak. Makanan lezat yang dia pesan adalah makanan yang jarang aku makan. "Baiklah, saya akan segera memberi tahu dapur. Mohon tunggu sebentar." "Tunggu, Guru Buddha, saya belum memesan minuman." Pelayan itu hendak berbalik dan pergi ketika biksu tua itu menghentikannya lagi. "Saya tidak tahu jenis anggur apa yang rasanya enak, jadi saya akan memilih yang mahal terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, biksu tua itu menoleh ke arah Qin Ming, dan berkata sambil menyeringai, "Wah, apakah kamu punya cukup uang? Aku, Sang Buddha, tidak suka makan makanan gratis. Jika kamu tidak punya cukup uang, kamu seharusnya berbicara lebih awal." "Guru Buddha, pesanlah apapun yang Anda inginkan. Apapun yang kita makan, saya berjanji akan memastikan Anda kenyang," kata Qin Ming dengan murah hati. Kekayaannya lebih dari 100 juta yuan dan tidak keberatan menghabiskan banyak uang. "Bagus sekali. Guru Buddha, saya paling suka mendengar kalimat ini," ucap biksu tua itu sambil tersenyum. "Guru Buddha, minumlah secangkir teh untuk membasahi tenggorokan Anda terlebih dahulu, lalu ceritakan secara rinci tentang keluarga Chen yang tertutup, terutama siapa saja guru-guru di keluarga Chen, sehingga saya dapat mempersiapkan diri." Setelah pelayan itu pergi, Qin Ming berdiri dan menuangkan secangkir teh untuk biksu tua itu. Sang biksu tua mengambil cangkir teh itu perlahan-lahan, meniup uap panasnya, menyesapnya, dan berkata, "Karena kau mengundangku untuk memberikan persembahan bagi perutmu malam ini, maka aku akan berbicara kepadamu." Di antara semua keluarga tersembunyi, keluarga Chen hampir tidak dapat dianggap sebagai keluarga kelas menengah. Dulunya keluarga ini sangat makmur, tetapi sekarang telah merosot. Setiap generasi lebih buruk dari generasi sebelumnya, dan tidak banyak tuan yang baik. Chen Sanchun, yang kau pukul seperti anjing, adalah perwakilan dari generasi tua keluarga Chen. Hanya ada segelintir orang yang lebih kuat darinya, dan mereka semua adalah orang tua yang tidak mudah menyerah. Kurasa mereka tidak akan merendahkan muka mereka untuk menghadapimu. Yang lain sama sekali bukan ancaman bagimu, jadi kau tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini keluarga Chen mengalami kemunduran lagi.
Jika mereka ingin membalas dendam padamu, tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Mereka pasti akan meminta bantuan, tetapi mereka tidak akan bisa datang dalam waktu 10 hari atau setengah bulan. Kau bisa tenang dulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan biksu tua itu, Qin Ming tidak bisa menahan senyum dan berkata, benarkah? Jadi dalam waktu 10 hari atau setengah bulan, aku tidak perlu khawatir keluarga Chen akan datang untuk membalas dendam lagi. Biksu tua itu mengangguk dan mengalihkan pembicaraan, tapi jangan terlalu cepat senang. Kudengar dua roh jahat dari keluarga Chen juga tewas di tanganmu. Ditambah lagi apa yang terjadi pada Chen Laoliu malam ini, perseteruanmu dengan keluarga Chen semakin dalam. Lain kali mereka datang, tidak akan semudah itu bagimu untuk mengatasinya. Keluarga Chen yang terpencil telah jatuh ke tangan Qin Ming 2 kali, dan mereka tahu betul kekuatan Qin Ming. Mereka tidak mampu jatuh untuk ketiga kalinya. Jika mereka datang untuk membalas dendam lagi, mereka pasti akan menyewa tuan yang beberapa kali lebih kuat dari Qin Ming. Saat itu, Qin Ming pasti akan berada dalam bahaya besar. Qin Ming juga memahami hal ini, tetapi dia telah mengalami banyak ujian hidup dan mati dan telah lama mengasah tekadnya sekuat baja. Dia tidak khawatir apakah dia akan mati di tangan keluarga Chen, dan tentu saja dia tidak akan menunggu untuk mati. Guru Buddha, berdasarkan pemahaman Anda tentang keluarga Chen, siapa yang akan mereka undang? Dan bagaimana saya harus waspada terhadapnya? Sulit untuk mengatakan kepada siapa Anda akan meminta bantuan, tetapi dia pasti lebih baik dari Anda. Jika Anda ingin melewati masa sulit ini, ada dua cara. Biksu tua itu menyesap tehnya lagi dan berkata perlahan, yang pertama adalah meminta bantuan, semakin kuat semakin baik. Yang kedua adalah memperkuat kekuatan Anda sendiri. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Bab 704. Tidak ada salahnya menyewa ahli, tetapi masalahnya adalah saya tidak mengenal ahli manapun. Qin Ming berkata dengan wajah getir, Guru Buddha, mohon lakukan yang terbaik untuk membantu saya. Perkenalkan saya kepada beberapa ahli, dan harganya bisa dinegosiasikan. Biksu tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini, Tuan Buddha. Meskipun keluarga Liu dan keluarga Chen berselisih, mereka belum sampai pada titik saling bertarung. Jika saya meminta seseorang untuk membantu Anda menghadapi keluarga Chen, itu akan memberi Anda alasan. Selain itu, saya harus mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan. Anda dan saya tidak ada hubungan keluarga, dan ini adalah pertemuan pertama kita. Saya telah memberitahu Anda tentang situasi keluarga Chen dan membantu Anda dengan rencana Anda. Saya telah melakukan yang terbaik. Anda adalah Buddha yang penyayang, Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat saya mati, bukan? Selain itu, musuh dari musuh saya adalah teman saya. Pertarungan saya dengan keluarga Chen juga akan baik untuk keluarga Liu Anda. Kata Qin Ming. Jangan bilang aku tidak akan membantumu. Aku bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu melewati masa sulit ini dan bertahan dari balas dendam keluarga Chen, tetapi kamu harus memberiku alasan untuk membantumu, kan? Jangan sebutkan ide melihat seseorang mati tanpa membantu. Aku bukan Guanyin yang penyayang. Biksu tua itu tersenyum lebar, membuat Qin Ming merasa seperti sedang berhadapan dengan rubah tua. Tampaknya biksu palsu ini tidak sejujur yang terlihat. Buddha tua, para biksu tidak berbohong. Apa yang kau inginkan dariku untuk membantumu? Katakan saja terus terang, jangan bertele-tele. Wah, kamu pintar sekali. Aku akan langsung memberitahumu. Selama kamu setuju dengan satu syarat, semua masalahmu tidak akan ada artinya. Qin Ming sudah menduga bahwa kemunculan biksu tua itu bukan hanya untuk bersenang-senang, dan dia punya tujuan lain. Ekor rubah itu akhirnya terekspos. Beritahu saya apa saja syarat Anda. Saya ingin mendengarnya terlebih dahulu dan memutuskan apakah akan setuju atau tidak. Setelah kau melewati kesulitan, pergilah dan lakukan sesuatu sebagai murid luar keluarga Liu. Aku tidak ingin menipumu, Buddha. Meskipun aku tidak bisa mengatakan apapun untuk saat ini, masalah ini jelas tidak bertentangan dengan keinginan surga atau moralitas, tetapi agak berbahaya dan dapat mengorbankan nyawamu. Apakah kau bersedia mengambil risiko tergantung pada pertimbanganmu sendiri? Biksu tua itu mengatakan yang sebenarnya. Guru Buddha, jika Anda tidak memberitahu saya apa itu, saya tidak dapat mengambil keputusan. Kata Qin Ming sambil mengerutkan kening. Demi alasan kerahasiaan, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu detailnya untuk saat ini. Biksu tua itu menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, biarkan aku memberitahumu ini, jika kamu membantu keluarga Liu melakukan ini, kamu memiliki peluang 50% untuk masuk ke dalam bahaya, dan peluang 50% untuk bertahan hidup. Jika kamu melawan keluarga Chen sendirian, berapa peluangmu untuk bertahan hidup? Qin Ming lolos dari kematian 2 kali dari keluarga Chen, yang juga membuatnya menyaksikan kekuatan para penguasa keluarga tersembunyi. Dia cukup beruntung untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan 2 kali ini, yang sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Tidak pasti apakah dia akan memiliki keberuntungan seperti itu lain kali. Mengesampingkan semua faktor objektif, Qin Ming merasa peluangnya untuk lolos dari balas dendam ketiga keluarga Chen kurang dari 10%, kecuali dia pergi mengasingkan diri ke luar negeri dan membuat dirinya tidak terlihat oleh keluarga Chen. Namun, bersembunyi dan menjalani kehidupan yang menyedihkan bukanlah gayanya. Guru Buddha, mohon biarkan saya berpikir dulu sebelum memberikan jawaban.
Qin Ming tidak dapat mengambil keputusan sejenak dan berkata dengan ragu-ragu. Jangan terburu-buru. Keluarga Chen tidak akan datang lagi dalam waktu 10 hari atau lebih. Aku, Sang Buddha, punya banyak waktu untuk menunggu, tetapi kamu tidak punya banyak waktu lagi. Biksu tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Saat mereka berbincang, pelayan membawakan 2 piring dan sebotol Maotai tua. Biksu tua itu memang ramah. Ia mengambil botol itu, mengisi gelasnya terlebih dahulu, menghirupnya, dan berkata, baunya harum. Anggur ini pasti enak. Setelah berbincang begitu lama, kita tidak lagi saling kenal. Ayo pergi. Saya akan minum terlebih dahulu untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Guru Buddha. Setelah mengatakan ini, biksu tua itu mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus. Serangkaian tindakan ini cukup murah hati, dan mencerminkan gaya santai seorang pria duniawi. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih kepada biksu tua itu karena telah memberiku petunjuk. Segelas anggur ini seharusnya menjadi ucapan selamatku kepadamu. Melihat biksu tua itu selesai minum dan mengecap-ngecapkan bibirnya untuk menikmati rasa anggur itu, Qin Ming buru-buru menuangkan segelas lagi untuknya. Mereka berdua saling berdentingan gelas dan mulai minum. Jika Anda tidak tahu lebih jauh, Anda akan mengira mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Terlihat bahwa biksu tua itu seorang peminum. Dia menerima semua ucapan selamat dari Qin Ming dan minum 1 gelas di sebelah kiri dan 1 gelas di sebelah kanan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, seluruh botol anggur itu habis. Qin Ming bermaksud membuat biksu tua itu mabuk sehingga ia bisa meminta bantuannya, jadi ia tidak minum banyak, dan 2/3 botol anggur masuk ke perut biksu tua itu. Setelah menghabiskan setengah kati minuman keras, pendeta tua itu tetap tenang dan terkendali, minum dan makan dalam tegukan besar, tanpa ada tanda-tanda mabuk. Secara umum, orang yang berlatih bela diri dan memiliki beberapa keterampilan dapat minum, dan menggunakan kekuatan batinnya untuk melarutkan alkohol, sehingga mereka benar-benar dapat minum 1000 cangkir tanpa mabuk. Melihat biksu tua itu bisa minum banyak, Qin Ming berpikir akan agak sulit membuatnya mabuk, jadi dia setidaknya harus memastikan dia makan dengan baik dan minum dengan gembira, jadi dia meminta 2 botol Maotai tua lagi. Makan malam itu memakan waktu 2 jam. Ia menghabiskan 3 botol Maotai dan bahkan menyantap hidangan lain di tengah-tengahnya. Biksu tua itu menyentuh perutnya yang bulat dan akhirnya meletakkan sumpitnya dengan puas. Harus dikatakan bahwa biksu tua Liu Dingtian tidak hanya bisa minum, tetapi juga bisa makan. Dia menghabiskan setengah dari 10 hidangan di atas meja, seolah-olah dia sudah lama tidak makan makanan lezat dari darat dan laut. Melihat biksu tua itu makan dengan cukup dan berwajah kemerahan, Qin Ming lalu mengemukakan masalahnya sendiri. Guru Buddha, saya juga sudah mengetahuinya. Seperti yang Anda katakan, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Lebih baik meningkatkan kekuatan sendiri daripada mencari bantuan dari para ahli. Namun, kemampuan saya terbatas, dan saya tidak mengenal para ahli, jadi mohon ajari saya beberapa trik, Guru Buddha. Biksu tua itu menusuk giginya dengan tusuk gigi, menyeringai dan berkata, Buddha, aku telah tertipu oleh peluru berlapis gula milikmu. Kau mentraktirku makanan enak. Jika aku berkata tidak akan mengajarimu, aku akan menjadi penipu. Jika aku mengajarimu, hanya untuk makanan ini, aku akan dirugikan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Jangan tertipu oleh penampilan biksu tua yang tidak terawat dan ceroboh, dia sebenarnya sangat cerdik. Hanya setelah menghabiskan waktu lama bersamanya, Anda akan menemukan sisi bijak namun bodohnya. Gampang sekali. Qin Ming berkata sambil tersenyum, Guru Buddha, Anda berjanji untuk mengajari saya beberapa jurus. Meskipun kita bukan guru dan murid dalam nama, kita adalah guru dan murid dalam kenyataan. Seperti kata pepatah, sekali guru, selamanya ayah. Saya berjanji akan memperlakukan Anda dengan baik dengan makanan dan minuman yang enak. Berhenti. Biksu tua itu memberi isyarat berhenti dan berkata dengan serius, Buddha, saya bukanlah orang yang rakus akan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang baik itu baik. Mulai sekarang, standar makanan harian akan sama dengan makanan malam ini. Mendengar ini, Qin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang biasa tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk makan hidangan sirip hiu dan makanan laut seperti itu seumur hidup mereka, tetapi biksu tua ini menetapkan standar seperti itu untuk makanan dan bahkan mengeluh bahwa rasanya tidak enak. Itu benar-benar seperti orang yang kenyang tidak tahu rasa lapar orang yang lapar. Namun, dengan status Qin Ming, tidak ada apa-apanya jika dia memberi makan sirip hiu dan lobster kepada biksu tua itu setiap hari. Demi meningkatkan kekuatannya sendiri, dia bisa menerima berapapun harga yang dibayarkan, jadi dia langsung setuju, tidak masalah, aku akan memberimu cukup abalon, sirip hiu, dan lain-lain di masa mendatang. Tentu saja, Qin Ming bukan orang yang mudah ditipu. Meskipun masih belum jelas seberapa kuat biksu tua itu, setidaknya dia tidak kalah dengan Chen Sanchun. Dia lebih dari mampu membimbing Qin Ming. Itu tergantung pada apakah biksu tua itu bersedia memberikan keterampilan aslinya. Guru Buddha, jika Anda tidak punya hal lain untuk dilakukan, bagaimana kalau Anda mulai mengajari saya malam ini? Dan tunjukkan beberapa keterampilan Anda pada saat yang sama. Saran Qin Ming. Nak, apakah kau takut aku, Sang Buddha, akan menipumu demi makanan dan minuman gratis?
Biar kukatakan padamu, aku, Sang Buddha, adalah seorang pria dengan kemampuan sejati. Perhatikan aku baik-baik. Biksu tua itu sedang bermain dengan tusuk gigi yang baru saja digunakannya untuk menusuk giginya. Sambil berbicara, dia memegangnya tegak lurus di antara dua jari dan bergerak mendekati Qin Ming sehingga dia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Dalam pandangan Qin Ming, dia melihat beberapa helai energi sejati setipis rambut samar-samar muncul dari ujung jari biksu tua itu, yang melesat pergi, dan kemudian tusuk gigi di tangan biksu tua itu retak seperti kelopak bunga. Setelah menghitung dengan cermat, totalnya ada 8 potong. Dengan kata lain, biksu tua itu menggunakan ki sejatinya untuk memotong tusuk gigi menjadi 8 helai vertikal kecil, dengan potongan yang rapi dan halus. Bahkan jika orang biasa memiliki senjata tajam yang dapat memotong rambut, sulit untuk mencapai tingkat ini, karena tusuk gigi terlalu tipis dan mudah patah saat mencoba memotongnya. Seperti kata pepatah, orang awam memperhatikan kegembiraan, sementara para ahli memperhatikan pintu. Meskipun gerakan biksu tua itu mungkin tampak tidak penting, itu adalah keterampilan yang nyata. Jika dia tidak menguasai energi sejati dengan sempurna dan dapat mengendalikannya dengan bebas, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Guru Buddha, keterampilan saya ini tidak layak untuk ditunjukkan di depan umum, tetapi tidak semua orang dapat melakukannya. Anda dapat mencobanya. Biksu tua itu berkata sambil tersenyum. Qin Ming tidak pernah mencoba memotong tusuk gigi dengan tenaga dalamnya, jadi ia mengambilnya dengan penuh semangat. Tenaga dalamnya mengalir ke ujung jarinya dan dengan cepat meledak, membelah tusuk gigi itu menjadi 2. Dia ingin memotong tusuk gigi menjadi beberapa bagian lagi, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Jika dia mengalirkan terlalu banyak energi internal, tusuk gigi akan patah, dan jika terlalu sedikit, tusuk gigi tidak dapat dipotong. Qin Ming mencoba beberapa kali tetapi gagal memotong tusuk gigi menjadi 4 bagian, apalagi 8 bagian. Dia menyerah tanpa daya dan berkata, Guru Buddha, Anda masih pintar. Saya mengagumi Anda. Biksu tua itu tertawa beberapa kali dan berkata, jika kamu tidak memiliki keterampilan, jangan ambil pekerjaan itu. Jika aku tidak memiliki keterampilan, bagaimana aku berani membimbingmu? Sejujurnya, sejak pertama kali saya melihat Anda, Master Buddha, saya yakin bahwa Anda adalah seorang ahli. Anda menunjukkan sedikit keterampilan Anda dan saya pun yakin. Saya benar. Qin Ming menyanjungnya. Baiklah, berhentilah bicara tentang hal-hal yang baik, mari kita bicara bisnis. Biksu tua itu menahan senyumnya dan berkata dengan serius, Guru Buddha, saya sudah memikirkannya. Tidak mungkin untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam 10 hari atau setengah bulan, tetapi saya dapat mengajari Anda cara mengendalikan dan menggunakan energi sejati Anda dengan lebih baik pada tingkat yang sangat teliti. Ketika Anda dapat memotong tusuk gigi kecil menjadi 8 bagian, itu hampir tidak akan memenuhi syarat. Mendengar ini, Qin Ming sangat gembira dan mengacungkan jempol sambil berkata, Guru Buddha, Anda memang seorang ahli. Anda melihat kelemahan saya sekilas. Saya mengagumi Anda. Memang benar bahwa ki sejati Qin Ming kuat dan dia dapat mengendalikannya dengan bebas, tetapi belum mencapai tingkat ketelitian dan kesempurnaan. Dalam banyak pertarungan, dia mengandalkan masa mudanya dan kekuatannya untuk menyia-nyiakan ki sejatinya. Jika seseorang benar-benar dapat mencapai tingkat ketelitian dan menggunakan energi sejati yang paling sedikit untuk mencapai efek terbesar, itu sama saja dengan membawa kekuatannya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Setidaknya seseorang dapat bertahan lebih lama dalam pertarungan, dan bahkan menyelamatkan hidupnya dengan kelelahan. Bersambung.